Ira Diki Syarifah. Kami bakalan jadi host di episode kali ini dengan segmen yang baru, yakni segmen Jejak Prestasi. Nah, segmen ini bakalan membagikan cerita-cerita tentang siswa dan siswi SMA Wijaya Putra yang sudah mendapat banyak prestasi ya Kak ya. Wah, pasti keren sekali ya. Apalagi tamu yang sekarang itu bener-bener gokil banget. Katanya kemarin udah dari Malaysia nih Kak. Wah, keren banget tuh Kak. Pasti teman-teman di rumah nih pasti udah penasaran banget sih siapa mereka. Jadi langsung aja kita panggil Kak Salsi dan Kak Fairuz. Halo semuanya, kenalin nama aku Fairuz dari kelas 12-4. Aku Salsi dari kelas 12-4. Jadi kami di sini adalah perwakilan Sekolah Wijaya Putra, SMA Wijaya Putra yang mengikuti study exchange di Malaysia tahun kemarin. Nah, kakaknya kan udah nyebut study exchange nih ya, atau pertukaran pelajar gitu lah ya. Jadi mungkin kakak bisa menjelaskan, nah program ini tuh gimana? Study exchange sendiri itu yaitu pertukaran pelajar. Selain itu, selain pertukaran pelajar, di sana itu juga kita tuh pertukaran budaya. Kita memperkenalkan budaya kita dan dia memperkenalkan budayanya ke kita kayak gitu. Jadi kayak berbagi. Berbagi. Nah, motivasi kakaknya buat mengikuti program ini tuh apa? Mungkin kayak suruhan dari guru atau memang udah niat sendiri? Kalau aku tuh dari niatan sendiri sama orang tua juga itu ngizinin buat pergi ke Malaysia juga kan, karena impian aku juga pengen keluar negeri, terus nambah pengalaman ya, juga, nambah relasi gitu, terus juga untuk mengimprovekan diri kita, survive cari yang lebih baik. Gimana sih jadi diri kita dengan cara ikut study exchange. Terus juga bisa melatih skill bahasa Inggris kita juga di sana. Oh, jadi sebelum ikut program itu kakaknya harus ikut tes dulu atau bagaimana Kak? Kalau study exchange kemarin itu kita nggak pakai tes, kita jadi kayak ikut itu sesuai dengan keinginan pure minatnya. Iya, gitu. Benefit yang didapatkan dari studi exchange ini apa aja sih? Jadi kita kan ke sekolah-sekolah ya, dan jadi setiap sekolah itu kita dapetin ini sertifikat. Ya, kita dapat, setiap orang itu dapat 4 sertifikat dari 3 sekolah dan 1 universitas. Itu dari sekolah sama universitas apa aja kalau boleh disebutin? Ya, kita ke 3 sekolah dan 1 universitas. Yang pertama kita ke SMK Seri Bintang Utara, yang kedua kita ke Sri Saujana, terus yang ketiga Multimedia University, terus yang terakhir kita ke Sekolah Menengah Sains di Melaka. Jadi waktu ke sana itu kan kakaknya bilang bisa nge-improve skill bahasa Inggris. Apakah siswa yang ikut program itu harus diwajibkan bisa bahasa Inggris atau enggak? Enggak sih, tapi bahasa Inggris itu penting banget ya waktu di sana. Soalnya kita kan beda bahasa, jadi bahasa Inggris itu ngebantu banget buat kita komunikasi sama mereka gitu. Jadi mungkin bisa diceritain, kan kalian ke sana selama 1 minggu ya kalau nggak salah? 6 hari. Ya. Waktu 6 hari itu kira-kira ngapain aja? Selain kita sekolah, kita juga ke destinasi wisata di sana juga. Jadi yang pertama kita habis mendarat di Malaysia itu kita pergi ke salah satu mall di sana, terus kita ke hotel. Setelah itu kita besoknya itu kayak memulai kegiatan study exchange sendiri. Jadi kita hari pertama kita ke sekolah Seri Bintang Utara. Jadi di sana itu kita itu kayak persembahan budaya, terus dia tuh memperkenalkan sekolah-sekolah mereka dengan cara school tour. Terus setelah itu kita ke Sri Saujana ya. Sri Saujana. Di sana ngapain? Di sana tuh kita lebih belajar itu kan sekolah lebih ke olahraganya ya. Jadi kita itu diajarin kayak ngerajut, terus yang kedua itu olahraga buat baju. Di sana ya, tuh kayak baju, ada murid yang memiliki keinginan buat baju. Di sana tuh udah disiapin kayak di sana tuh ada satu ruangan di mana itu kayak banyak gitu mesin jahit. Jadi ada baju itu pada ini kayak mereka ada parade gitu, itu pakai baju buatan dia sendiri. Gitu. Parade itu kayak fashion show ya, kayak fashion gitu. Show. Itu mereka ngadainnya kayak 1 tahun berapa kali atau 1 bulan sekali gitu? Tergantung sekolahnya. Kalau yang sekolah pertama itu event itu sekitar 1 tahun itu beberapa kali gitu. Soalnya kan aku juga lihat di majalah-majalahnya mereka gitu. Terus untuk sekolah yang kedua kita belum tahu sih, soalnya nggak dikasih tahu. Tapi juga. pas kakaknya kesana kemarin udah cobain nggak baju-bajunya? Nggak sempet sih, soalnya kita kan juga ngejar waktu juga kan. Berarti cuma lihat aja caranya dia. Mereka Di sana tuh dia tuh kayak ngeliat buku, ngitung-ngitung berapa sentinya, terus dia jahit kayak gitu.
Kayak SMK ya Kak, berarti kan Iya. ada kejurusannya gitu. Enggak sih, itu lebih ke Iya, minatnya iya. dia Oh, yang minat. dibantu sama yang didukung sama fasilitas sekolahnya gitu. Nah, karena kakak kan studi action di luar negeri nih, mungkin ada kesulitan apa saja yang dihadapi waktu di sana? Nggak ada sih sebenarnya. Soalnya kan Malaysia juga kan negara serumpun ya sama kayak Indonesia. Terus untuk bahasa Melayu sendiri itu nggak jauh beda. Hampir sama. Jadi bahasa kita Indonesia. paham gitu loh kalau mereka ngomong. Terus kita juga kalau ngomong pun mereka paham. Soalnya kan nggak jauh beda. Untuk kesulitan sih kayaknya nggak ada ya. Cuman kita untuk menyesuaikannya ke sananya itu kayak gimana. Terus Kita apalagi- cepet jet lag Ya, juga. apalagi kan kita sering nonton film dari Film Malaysia kan Indonesia. ya. Betul-betul. Secara nggak langsung belajar juga Iya, ya. betul. Itu ngebantu banget sih. Iya, kayak gitu. Terus kan berarti kalau di dalam komunikasi nggak ada kendala ya. Heeh. Kalau masalah lain gimana kira-kira? Ada culture shock gak? Kalau culture shock sih enggak sih, maksudnya kayak yang culture shock yang banget itu enggak, cuman di sana itu budayanya itu hampir sama kayak kita. Misal kayak makanan ya, di sana itu nyebutnya onde-onde, tapi bentuknya itu mirip sama klepon. Jadi kita kan disuruh buat kan kayak warna hijau itu yang tepungnya itu, terus kita buat ini namanya onde-onde, terus kita kita ngasih tahu kayak loh ini loh bukan onde-onde, ini loh klepon. Terus habis itu dia bilang kayak ya ini Versinya Makanannya itu mereka sama gitu. tapi namanya yang beda. betul. Terus di sana tuh juga ada gamelan, main gamelan kayak gitu. Terus baju Adatnya juga hampir sama. kayak kebaya kayak gitu, bawahnya setengah ya kayak batik gitu. Cuman kita mungkin udah biasa ya kak gitu. Jadi udahlah gak apa-apa. Terus nih persiapan kan yang paling penting. Iya. Itu kakak waktu mempersiapkan sebelum flight ke Malaysia itu berapa hari? Kayak hamil berapa gitu? Jauh-jauh hari ya. Jauh hari. Soalnya kita juga nyiapin paspor itu lumayan lama sih. Soalnya sekitar 1 bulanan itu buat ke Farbiknya dulu. Setelah itu Farbik ngasih tahu kalau kita harus mempersembahkan budaya. Terus di situ kita latihan. Berapa lama kita latihan? Cuman 3 minggu aja sih. Iya. Oh, singkat ya kak ya Iya, berarti ya. Karena Ngejar waktu juga. Terus Ngejar waktu. alhamdulillahnya kita juga kayak gampang gitu loh buat diajak latihan kayak gitu. Untuk persiapan paspor nih, apa ada kesulitan? Nah, untuk pembuatan paspor sendiri itu dibantu pihak sekolah untuk menyiapkannya atau individu nih kak? kalau untuk bikin paspornya itu kita bikin secara individu ya, nggak ada bantuan dari sekolah sama sekali. Nah untuk kendalanya tuh kita sempat ada beberapa kendala sih. Soalnya pertama Iya, kali juga. Pertama kali juga kita juga bikin sendiri, nggak ada orang dewasa yang buat Yang kita bantuin. Ya. Gitu. Berarti paspornya itu bawa yang elektronik atau gimana? Jadi kan paspor sendiri yang ada di Indonesia itu kan ada 2 tipe, yang biasa sama yang elektronik. Kita ambil yang elektronik, kenapa? Soalnya yang antrian yang kebiasa itu udah lama. Jadi kan kita bulan Oktober kalau enggak September itu kita itu daftar. Terus kita itu lihat jadwalnya kan bisa lihat di aplikasi kan. Itu masih tahun depan kita dapat jadwal. Nah, kita memutuskan buat ambil yang elektronik. 2 hari kalau nggak 3 hari setelah daftar itu kita udah langsung foto plus ambil 1 minggunya kalau nggak 2 minggu. Itu ngambilnya di mana? Di ini kantor Imigrasi, imigrasi ya. di deketnya Sukumanunggal. Iya di Sukumanunggal. Berarti kalau diibaratkan all shop itu kayak jasa cepat gitu Ya ya? betul, dan nambah harga juga kan nambah harganya kan Pricey beda banget ya. lumayan. Nah, kakak melakukan studi exchange ini berapa lama di Malaysia waktu itu? 6 hari, 6 hari. sama perjalanannya ya. Gitu. Terus kan kakak bilang dari 3 sekolah kan? Iya. 3 sekolah sama 1 universitas. Nah dan di sana kan nggak mungkin nih kakaknya cuma jalan-jalan sendirian. Iya. Ada temennya atau kayak tour guide gitu? Oh pastinya, soalnya kita di setiap sekolah, apalagi sekolah yang pertama itu Itu kita satu orang itu satu badis, satu Badis badis itu itu kayak pengawas ya yang ngebantuin kita kayak temen lah, temen bangku kita kayak gitu, yang nemenin kita selama di sana kayak ngajak ngobrol. Jadi kita tuh di sana tuh kayak nggak dibiarin diem. Di sana tuh kayak semisal ini aku badisnya, ini anak Indonesia, anak Wijaya Putranya. Terus gini kayak dia tuh kayak ngajak ngobrol di sana tuh kayak gini nggak, gini pakai bahasanya dia. Terus kita juga berusaha untuk menyesuaikan bahasanya dia. Kalau misal dia pakai bahasa Inggris, ya bahasa Inggris juga. Jadi kayak seru lah. Soalnya kita juga ada badis yang buat ngenalin gitu. Sangat-sangat friendly anak-anak di sana itu. Berarti
Jadi secara nggak langsung nambah relasi juga ya. Betul, soalnya kita setiap bulan dari sekolah itu kita selalu kayak tukeran sosial media kayak gitu. Jadi selain nggak berhenti di situ loh komunikasinya kita. Di Indonesia pun keren loh. Iya Keren banget. Iya, keren banget. Bisa sampai Nambah- punya teman nambah di luar relasi. negeri ya. Iya, betul. Terus kayak dari sana itu hal-hal yang mungkin berkesan buat kakaknya itu gimana? Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang ada di Yang ada di Malaysia gitu. Siapa tahu nanti mereka kan juga nonton gitu ya. Kalau hal yang paling berkesan itu waktu di Genting Highland gitu. Iya. Itu bagus banget sih tempatnya. Ya, itu wisata. Kalau iya. yang buat anak sekolahnya itu kesannya tuh sangat ini ya. Soalnya ramah banget. Kayak semisal kita mikirnya tuh kayak bakalan kaku. Ya, karena kan kita ngeliatnya tuh Takut mereka juga tuh gitu. judes gitu kan, tapi ternyata mereka tuh Seberani ramah. itu ramah banget kayak kita itu dikenalin, terus kita tuh juga dia itu mau terbuka gitu loh sama kita, jadi kita tuh nggak kikuk gitu loh, kayak nggak bingung apa yang mau diomongin kayak gitu. benar-benar disambut dengan ramah sama ramah, mereka. sangat dijamu dengan baik. Berarti kayak selain belajar terus habis itu kalian jalan-jalan juga. Iya betul, Menambah relasi. menambah relasi, terus kita juga tahu destinasi di luar Tempat-tempat negeri, sejarah sejarahnya mereka. Budayanya juga. Mungkin ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman di rumah nih, biar mungkin ada motivasi untuk mengikuti studi exchange juga. Buat teman-teman Tips SMA untuk kayak tips ikut gitu ya kak ya. ya. Kan Oke. tadi kakaknya bilang kayak ada kendala sedikit kan. Iya. Jadi biar mereka kalau ikut program juga nggak terlalu kaku gitu. Buat kalian kalau semisal mendapatkan kesempatan untuk ikut study exchange, coba kalian ikut, meskipun ada beberapa kendala, kalian juga harus kayak dari kendala itu kalian juga bisa belajar, kayak semisal yang buat paspor itu lama, terus kita itu berarti itu belajar sabar, terus kita itu juga selain itu waktu kita ikut study exchange kan kalian juga dapat pengalaman, dapat pelajaran juga, terus relasi kayak gitu, pengetahuan. Jadi kalian kalau dapat kesempatan untuk ikut study exchange, mending kalian ikut, soalnya seru banget. Oke, jadi kesimpulannya ini banyak banget ya kak. Yang pertama Selain diajarin mandiri. mandiri, nambah Belajar relasi sabar. juga, Iya, nambah belajar pengetahuan. budaya orang, belajar lebih dalam sejarah di luar negeri, bukan Iya, hanya di betul. Indonesia. Nah, nggak kerasa ya, Kak, waktu 15 menit ini rasanya cepet Udah banget. habis ya kak. Sayang sekali padahal nih sebenarnya ya masih banyak banget yang pengen aku tanyain ke kakaknya. Jadi Sobat WIPA, kesimpulannya selain kita harus rajin belajar juga buat ikut studi exchange agar bisa mengobrol dengan teman-teman yang ada di sana, kita harus Kita harus sabar ya kak. Sabar Terus yang juga. pasti nggak boleh menyerah meskipun ada perbedaan di bahasa mereka. Oke. Nah, buat Sobat WIPA yang belum like and subscribe dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti Episode kita kali ini. kali Jadi ini. untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan episode kita di minggu selanjutnya. Oke, kayaknya segitu dulu dari aku ya kak ya. Oke, untuk teman-teman sekalian sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye bye. Bye bye.